Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan guru beserta calon guru dimanapun kita berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan berbagi tentang soal review pembelajaran pedagogi bagian pertama. Soal dan jawaban ini berasal dari SIM PKB Kemdikbud yang nanti akan kita bahas sebanyak 7 soal. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke soal yang pertama. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan untuk memecahkan masalah. B. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. C. Kemampuan berkomunikasi. D. Kemampuan berinteraksi. E. Kemampuan mengemukakan pendapat. Nah, kalau di sini kita menentukan dulu kata kuncinya adalah kognitif. Jadi kognitif itu berkaitan dengan kemampuan inteligensi. Nah, tentu saja kalau berkaitan dengan inteligensi berarti makna kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Nomor kedua, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan suatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasa tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Shaping, B. Konseptualisasi, C. Trial and error, D. Stimulus respon, E. Conditioning. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat. Nah, di sini pengertiannya adalah peserta didik itu melakukan berusaha, gagal, berusaha lagi sampai dia mendapatkan respon yang tepat. Nah, itu termasuk ke dalam trial and error. Nomor ketiga, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Konflik, B. Intuitif, C. Simbolik, E. Enaktif, E. Ikonik. Nah, yang digarisbawahi kata kuncinya adalah gambar-gambar. Gambar di sini yang paling tepat adalah ikonik, icon atau gambar ya. Jadi kata kunci gambar sesuai dengan icon, ikonik. Gambar atau soal keempat. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. B. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. E. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Nah, di sini adalah teori behavioristik, kata kuncinya. Ciri-ciri behavioristik adalah yang paling mendasar dari teori ini adalah kita ingat tentang stimulus dan respon. Nah, jadi mana yang sesuai dengan behavioristik?
yaitu memberikan stimulus kepada siswa atau kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nomor 5, di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali A. Belajar teknis, B. Belajar konsep, C. Belajar praktis, D. Belajar aktif, E. Belajar emansipatoris. Nah, di sini adalah kecuali, berarti yang bukan tipe belajar menurut Habermas. Nah, mana yang bukan? Jawabannya adalah belajar aktif. Nomor 6. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah A. Kemampuan mengalami sebuah kejadian, B. Kemampuan memecahkan masalah, C. Kemampuan memahami sebuah kejadian, D. Mampu membuat peraturan, E. Mampu memahami permasalahan. Nah, di sini konseptualisasi, ya, berkaitan dengan konsep. Jawabannya adalah mampu memecahkan masalah. Nomor 7. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Konstruktivistik, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Kognitivistik, E. Behavioristik. Nah, kata kuncinya adalah siswa itu mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari, menemukan, dan menggeneralisasi. Nah, berarti siswa itu dia bertindak dalam belajarnya itu aktif, mencari sendiri di lingkungan belajar, dia menemukan sendiri, dan akhirnya dapat menggeneralisasi. Itu termasuknya adalah teori belajar konstruktivistik. Nah, demikian rekan-rekan semuanya soal dan pembahasan tentang review belajar pedagogi tahap pertama atau bagian pertama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita selalu mendapatkan kesuksesan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.